Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat anak-anakku siswa kelas 81 yang hari ini semoga tetap semangat dan sehat mengikuti pelajaran di rumah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Ya, tadi kita sudah mulai awali dengan berdoa ya. Oke, jadi kita langsung saja kepada tujuan pelajaran hari ini, yaitu yang pertama, memahami pengertian teks, iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, mengidentifikasi isi dan unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, atau poster. Dan yang ketiga, membedakan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Jadi ada 3 hal yang ingin kita pelajari bersama pada pertemuan hari ini tentang pengertian, unsur-unsur, dan membedakan unsur iklan, slogan, dan poster. Ya, berbicara tentang iklan, slogan, dan poster, anak-anakku, mungkin anak-anakku sebelumnya pernah melihat ya, atau sudah tahu kalau iklan itu kita bisa lihat di mana kalau iklan. Siapa yang bisa bantu Bapak jawab? Silakan aktifkan mic-nya. Televisi, Pak. Iya, betul sekali Muhammad Akbar dan yang lainnya. Ya, bisa dilihat di televisi. Apakah hanya di televisi saja kita bisa lihat iklan ini? Tidak, Pak. Bisa di mana lagi? Tidak. Yang lain selain di televisi? Berita cetak, Pak. Iya, Media di cetak. media cetak seperti surat kabar atau koran ya. Apalagi selain itu? Di internet, Pak. Betul sekali ya, di internet. Manakala kita membuka browsing ya, cari-cari artikel informasi di internet, biasa kita ada iklannya, ada iklan yang tayang, apakah itu iklan menawarkan produk, barang dan jasa. Nah, kali ini kita akan pelajari lebih jauh tentang iklan, jenis-jenis iklan dan sebagainya. Nah, di layarnya anak-anakku ini sudah tampak ya, ini ada contoh gambar dan ada kata-kata. Kalau Bapak coba baca, ingin pendidikan murah dan berkualitas di SMA 8 Yogyakarta. Ayo dukun, transparansi bebas korupsi. Ya, di sebelahnya ada iklan Forever Kartu As, Forever aktifnya. 1 kali untuk seumur hidup, Forever murahnya 24 jam non-stop, Forever pakainya. Nah, menurut anak-anakku ini kategori apa? Iklan, slogan, atau poster? Kira-kira apa ya? Iklan, slogan, atau poster? Iklan. Iklan. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua. Nah, kita lihat ini ada lagi gambar nih. Pemanasan global, bumi kita sedang kepanasan dan kita penyebabnya. Hijaukan bumi kita untuk generasi penerus bangsa. Di sampingnya kita disajikan ada ini dunia indah tanpa narkoba. Ya, dunia indah tanpa narkoba. Nah, menurut kalian ini masuk kategori apa? Ya. Oke, boleh sebentar dijawab. Poster. Oke. Lalu di teks berikutnya, rajin belajar pasti pintar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Wah, ini kira-kira masuk apa ya? Kategori apa? Iklan. Pak. Ada yang menjawab slogan, ada yang jawab iklan. Slogan. Ada yang jawab Slogan, Pak. Mayoritas menjawab slogan. Iya. Wah, pintar ini ya, anak kelas 81. Kita lihat jawabannya. Nah, jenis apakah teks atau gambar di atas tadi ya? Ini juga meminta alasan. Teks 1, wah ternyata teks 1 ini adalah iklan ya. Ingin pendidikan murah dan berkualitas, Forever Kartu As. Mengapa kira-kira ini dikatakan iklan? Karena
Menjajakan suatu barang. Iya, menjajakan suatu barang, menawarkan suatu barang, memperkenalkan ya, sehingga kita bisa lihat apa pengertiannya iklan. Iklan adalah berita pesanan untuk membujuk khalayak ramai membeli atau memakai produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipasang di tempat-tempat umum dan media massa, baik cetak maupun elektronik. Ya. Jadi seperti tadi jawabannya sudah betul ya, katanya ada di televisi Pak, berarti media elektronik. Ada di surat kabar Pak, berarti media cetak. Ada di internet Pak, berarti media digital ya. Seperti itu. Apa cirinya iklan? Kalimatnya singkat, padat, dan sugestif. Apa itu Pak sugestif? Bersifat menyadarkan atau mempengaruhi. Jadi kita ini mau disampaikan suatu informasi yang mungkin belum kita ketahui ya, atau belum kita pahami, sehingga dengan adanya iklan tersebut kita bisa menjadi paham ya, kita bisa menjadi paham bahwa ternyata tidak semua kartu itu mahal, ternyata ada kartu as misalnya murah dan sebagainya ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, ya, yang kedua ini tadi ya yang kedua kita lihat, yaitu rupanya ini poster ya, pemanasan global dunia indah tanpa narkoba. Rupanya ini tadi poster. Jawabannya tadi sudah benar. Apa sih itu poster? Poster adalah plakat yang biasanya dipasang di tempat umum, biasanya berupa ajakan, pengumuman, atau iklan. Apa tujuannya poster? Yaitu untuk menyampaikan suatu informasi dan memengaruhi pandangan serta pendapat orang terhadap informasi tersebut. Ya, hampir sama ya dengan iklan tadi tujuannya. Nah, bahwa untuk menyadarkan atau memberikan informasi. Poster memiliki ciri bahasa yang menarik, mudah dipahami, singkat, jelas, efektif, mudah dimengerti, menarik perhatian pembaca. Selain itu, jika diperlukan dapat ditambah gambar atau ilustrasi. Ya, jadi itu poster ya, ternyata biasa dipasang di tempat umum. Ya, mungkin kalau kita seperti ke lapangan ya, ke lapangan Andi Makassau di Parepare itu biasa kita melihat ada di situ informasi-informasi ya, apakah itu semacam barang yang ditawarkan ya, seperti apa informasi biasa di situ di lapangan kota Parepare, motor yang murah dijual, Yamaha Mio ya. Ada juga biasa itu kalau produk baru ya, apakah itu sabun mandi dan sebagainya. Nah, itu kalau menawarkan produk berarti iklan ya. Tetapi kalau informasinya misalnya bayarlah pajak Anda tepat waktu, silahkan memasang apa bendera dan umbul-umbul di depan rumahnya, berarti ini poster ya, karena tidak menawarkan barang tapi menyampaikan informasi. Jadi begitu cara membedakannya. Selanjutnya yang ketiga tadi itu adalah ini contohnya ya, rajin belajar pasti pintar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Wah, betul lagi ya, kalian tadi mayoritas menjawab ini slogan Pak. Apa itu slogan? Adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu. Slogan bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi dan memengaruhi pandangan serta pendapat orang terhadap informasi tersebut. Ya. Slogan memiliki ciri bahasa yang menarik, mudah dipahami, serta bersifat persuasif. Isinya singkat dan jelas, kalimatnya pendek, menarik, dan mudah diingat, menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Nah, ini ada yang menarik. Ada kalimat persuasif. Paham tidak kalian apa itu yang dimaksud kalimat persuasif? Kalimat persuasif. Misalnya, ayo ya,
kita budayakan kebersihan sebagian daripada iman ya. Persuasif itu mengajak ya, rajin belajar pasti pintar. Berarti mengajak kita supaya rajin belajar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mengajak kita untuk menjaga apa yang dijaga? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berarti kita diminta supaya menjaga Kesehatan. betul sekali ya, kesehatan. Nah, ini tadi dikatakan slogan ini menjelaskan visi, misi atau tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Masih ingat apa slogannya biasanya itu? Yamaha lebih unggul ya. Atau Honda lebih irit ya. Muhammad Akbar tolong menyimak materi ini ya dengan baik. Tadi saya perhatikan makan lalu tidur-tiduran ya, diikuti dengan baik materinya ya. Karena ini juga rekamannya akan diperlihatkan kepada wali kelasnya nanti dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kita membedakan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster? Ya, kira-kira kalau iklan ada gambarkah, ada kata-kata, suara, atau gerak? Slogan ada gambar, kata-kata, suara, atau gerak, dan poster juga ada gambar, kata-kata, suara, dan gerak. Siapa bisa menjawab? Apa unsurnya kalau iklan? Silakan diaktifkan mic-nya yang mau menjawab. Kalau iklan apa unsurnya? Siapa yang mau menjawab? Silakan langsung diaktif. Sebut namanya. Ainun mungkin, Ainun atau Siti Uswatun Hasanah. Silakan nak. Atau yang lain ada? Bisa menyebutkan kalau iklan Pak itu terdiri dari ini, gambar, ada ini. Siapa silakan? Grace. Yep. Siapa yang mau menjawab? Inayah? Siapa? Siapa namanya nak? Ainun Pak. Ainun, silakan Ainun dijawab. Apa bedanya ini? Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. A. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. B. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. C. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Oke, bagus sekali ya. Kita beri aplaus, tepuk tangan untuk jawabannya Ainun. Baik, terima kasih nah Ainun sudah membantu Bapak menjawab. Ya, kita lihat ya apa yang dijawab tadi Ainun benar rupanya ya, bahwa kalau iklan itu ada gambar loh, ada kata-kata ya, ada gerak. Sedangkan slogan hanya terdiri dari kata-kata saja, tidak ada gambar, tidak ada suara, tidak ada gerak. Kalau poster hanya terdiri dari gambar dan kata-kata, ya. Jadi itu karena iklan itu memadukan semuanya kan, ya. Jadi memang iklan yang biasa kita lihat di televisi itu ya, atau di mana itu biasa ditayangkan. Ada itu di depan apa Sejahtera ya, itu seperti hologram itu ada
iklan yang biasa dipasang di situ itu kan dibayar ya, masuk pajaknya di Pemda seperti itu. Begitu pula iklan-iklan yang dimasukkan di televisi karena terdiri dari gambar, kata-kata, suara dan gerak itu pun juga dibayarnya cukup mahal ya. Selanjutnya anak-anakku kita lihat jenis-jenis iklan ya. Ini jenis iklan itu terbagi dari pertama ada namanya iklan pemberitahuan. Ya, iklan pemberitahuan. Ini contohnya iklan pemberitahuan. Diberitahukan kepada halayak ramai bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 ya, itu namanya iklan pemberitahuan. Kemudian ada juga iklan layanan masyarakat. Ayo peduli pajak. Ya, bayar pajak Anda tepat waktu. Nah, itu namanya iklan layanan masyarakat supaya kita tepat waktu membayar pajak. Ya. Nah, ada juga iklan layanan penawaran. Ini tentang lowongan pekerjaan. Ya, ada loker atau lowongan pekerjaan. Kemudian ada juga iklan baris. Iklan baris ini biasa ditemukan di surat kabar ya, yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Jadi untuk kalian atau ada perusahaan kecil itu biasanya memanfaatkan iklan baris yang ditayangkan di surat kabar seperti Parepos, Fajar, Tribun Timur, Kompas ya. Kenapa iklan baris? Karena ini murah ya. Karena murah. Loh, kenapa di sini dipendekkan ya? Kalau semakin panjang kalimatnya kan lebih banyak bayarnya karena cara bayarnya itu dihitung dari jumlah huruf atau karakternya. Jadi disingkat ya, banyak disingkat-singkat. Misalnya mungkin kalian mau jual HP-nya karena mau beli HP baru, daripada HP HP lama saya tinggal, saya mau masukkan supaya mau dijual. Ya, mungkin di situ JL jual, CPT cepat, ya, handphone disingkat HP, ya dan sebagainya. Kondisi mulus, mulusnya disingkat MLS, ya. Nah, itu kurang lebih. Kita lihat contohnya ya. Ya. Ini juga ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom atau dalam bentuk format tabel ya. Oleh karena itu bentuknya besar, di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Ini juga biasa kalau kita buka surat kabar, di halaman-halaman pertama surat kabar itu biasanya ada iklan kolom yang ada tabelnya ya cukup besar. Iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini mencakup ada iklan lewat radio ya, dengan efek suara, baik itu tuturan musik maupun bunyi-bunyi. Ada iklan di televisi, iklan ini mengandung unsur suara, gambar dan gerak. Ada iklan film, iklan yang tersaji dalam judul film, misalnya produk sinema, iklan drakor. Ya, siapa yang suka nonton drakor? Drama Korea, biasanya kan ada cuplikannya ya. Film India, wah, ya, suka nonton film India. Apa itu Mahabharata? Apalagi itu yang terkenal, ya dan sebagainya. Ya saya di rumah karena istri suka nonton film India, akhirnya saya juga kadang ikut-ikutan nonton. Ya. Nah, apa manfaat iklan? Manfaat iklan ini ada 4 ya. Ada 4 manfaatnya. Yang pertama bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Ya, karena mau ada tadi iklan lowongan kerja. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Contoh tadi itu ya iklan bayar pajak, iklan tentang
pemadaman PLN, pemadaman lampu secara berkilir, iklan tentang pemasangan bendera dan umbul-umbul bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Tadi ya, misalnya ada motornya kakaknya, mau ganti lagi motor baru, motor lamanya dijual ya, dipasang deh iklannya di surat kabar atau di Facebook, di pare-pare terkini, atau jual beli dagang atau bukalapak.com ya. Nah, itu kan banyak contoh-contoh iklan di situ. Barang-barang pribadi, HP kalian mau jual, ya, ya, dan sebagainya. Nah, ini sebagai bahan diskusi ya, tetapi nanti kita bahas lebih lanjut dalam bentuk penugasan, termasuk jenis apakah iklan tersebut, iklan pendidikan ya, siapa sasaran dari pengiklan barang, tentu sasarannya adalah kepada siswa kan, kepada siswa yang mau masuk sekolah, tindakan apa yang diharapkan dari halayaknya, yaitu tentu supaya memilih sekolah di sini ya, di SMA 8 Yogyakarta, pengiklan menyampaikan pesan apa saja. Wah, kalau mau pendidikan yang baik, berkualitas dan murah, nah itu ya pesan utamanya. Adakah yang menarik dari iklan tersebut? Ya ada dong. Misalnya ini transparansi, bebas korupsi. Iya, itu ya. Artinya transparan, mungkin ada beasiswa dan sebagainya. Selanjutnya anak-anakku, ini tugas kelompoknya ini dalam waktu normal ya. Nanti Bapak posting, tugasnya nak ya. Lanjut, ya. Nah, ini juga di bukunya itu, di buku Bahasa Indonesianya ya, ada contohnya ini apa isi iklan, siapa ditujukan, lembaga apa yang keluarkan, apa yang ingin halayak lakukan ya. Nah, nanti kalian bisa menjawabnya di bukunya seperti contoh yang tadi Bapak sampaikan di awal ya. Kemudian ini jelaskan makna slogan-slogan berikut ditujukan kepada siapa. Nanti juga ini Bapak berikan dalam bentuk tugas formulir ya. Kalau menjawabnya di formulir online kan itu kalian sudah tidak tulis lagi di kertas, itu satu. Kedua, Bapak langsung bisa periksa ya karena akan masuk di akun sistemnya Bapak ya. Kalau dikirim foto-foto itu biasa tertimpungnya atau terhapus dengan kiriman-kiriman pesan yang lain ya. Jadi memang Bapak lebih suka memberikannya dalam bentuk formulir online kepada kalian. Nanti ini juga akan Bapak bagikan linknya untuk tugas ini. Buku adalah jendela dunia. Apa sih artinya ini? Buku adalah jendela dunia. Nanti kalian juga jawab ya di formulirnya. Mulutmu adalah harimaumu. Wah, bahaya sekali ini kalau kita ada di dalam mulut harimau. Tapi manusia ada dikatakan yang bermulut harimau, apa maksudnya? Nanti kalian jawab ya di tugasnya. Apa ini? Surga ada di telapak kaki ibu ya. Ini surga ada di telapak kaki. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa maksudnya? Pembeli adalah raja. Apa maksudnya nanti kalian jawab di tugasnya. Nah, selain tadi tujuan iklan, manfaat iklan, pengertian iklan, anakku juga perlu tahu juga bahwa di iklan itu ada kaidah kebahasaan, ya, kaidah kebahasaan seperti persuasif, imperatif, sederhana, mudah diingat, dipahami kata-kata, akrab dan singkat. Persuasif tadi itu mengajak, imperatif itu memberikan informasi, sederhana ya, tidak terlalu menggunakan bahasa yang tingkat tinggi, intinya mudah dipahami ya, bahasa-bahasa yang masyarakat, kata-katanya akrab dan singkat. Jadi ini ya,
kaidah kebahasaan teks iklan ada 5. Ya, ini juga ada berkesan positif ya. Tadi berkesan positif itu artinya memberikan informasi-informasi yang positif ya, misalnya pendidikan yang murah, berkualitas, berirama puitis, yang menggunakan kata-kata yang indah. Contoh kata-kata yang indah ya, itu ya, misalnya beli satu gratis satu, ya. Beli satu gratis satu ya. Waktu kita sisa 10 menit ya. Ini ada penyampaian tadi. Nah, anak-anakku, ini juga terkait tugasnya ya. Nanti sekali lagi tugas-tugas ini akan Bapak buat dalam bentuk formulir. Ini singkatan-singkatan untuk iklan baris ya. Karena iklan baris itu diutamakan singkat, sehingga tulisan kata seperti Bapak disingkat BPK, jual bata disingkat BT, cocok untuk kalian disingkat CCK, ya, bukan mah CCK, cicil ya disingkat CCL, cepat disingkat CPT, kurikulum vitae disingkat CV, jual disingkat JL, juta disingkat JT, hubungi disingkat HUB, kirim KRM, lamaran LAM, lengkap LKP, luas LS, lambat LMBT, minggu MG, dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat sendiri di bukunya juga ada contohnya ya. Daripada menulis panjang-panjang hubungi ya disingkat saja HUB, karena yang penting mudah dipahami ya. Dan itu tadi kalau terlalu panjang banyak juga dibayarnya, padahal hanya mau jual HP lama supaya beli HP baru, daripada jual bayar iklan 200.000 harganya HP 500.000. Waduh, sisa 300.000 dipakai untuk tambah beli HP baru. Iya, itu maksudnya nak disingkat-singkat. Tapi sekarang karena alhamdulillah sudah marak media sosial ya, jadi akhirnya cara mengiklankan itu biasanya hanya melalui Facebook, ya, YouTube dan sebagainya, Instagram. Nah, ini contoh anakku, jual rumah semi villa luas 174 BT 4BH kolam, bukan 4BH maksudnya apa? 4 buah kolam ya. Ya. Air bagus, CCK tadi cocok untuk peristirahatan, hubungi. Itu. Ini namanya contoh iklan baris. Ya. Iklan tersebut dapat dijelaskan seperti ini. Ini penjelasannya iklan tersebut. Dilihat ya. Nah, jual rumah UK 6x35 2LT 3KT 1KP 3KM JL. Nah, ini semua kalau dibaca begini ya, jual rumah ukuran 6x25 memiliki 2 lantai, 3 kamar tidur plus 1 kamar pembantu. Terletak 3 km dari Jalan Balana, hubungi. Nah, itu maksudnya. Ya, ini juga nanti berupa tugasnya. Ya, bentuk iklan. Iya. Oh ya, ini. Oke, saya kira itu saja dulu untuk materi hari ini nak, tentang iklan, slogan, dan poster. Kegiatan pembelajaran kita melalui aplikasi Zoom ini kita rekam ya, supaya temannya yang lain juga bisa menyimak materi hari ini yang akan Bapak nanti masukkan dulu di YouTube. Ya, rekaman ini akan dimasukkan di YouTube. Supaya apa? Supaya Bapak sisa mengirimkan link ya, link link materi ini ya, supaya apa? Memori HP kalian tidak penuh ya. Kalau YouTube lagi harus di-download lagi, tapi kalau link kan tidak mesti di-download lagi ya.
karena Bapak upload posting dulu masuk di YouTube akunnya Bapak, ya. Kemudian linknya Bapak bagikan di grup WA-nya, ya, supaya itu tadi temannya yang lain bisa lihat, nonton. Link itu tidak akan memenuhi memori HP kalian atau gawai kalian, ya. Seperti itu. Boleh kalau kalian suka video rekamannya, boleh di like, boleh di subscribe. Supaya Bapak Tambring ini juga bisa jadi YouTuber. Siapa tahu bisa lebih 1000 subscribe, ya. Bisa jadi YouTuber Bapak Tambring juga. Oke, aku saya kira itu untuk pelajaran kita pada hari ini tentang iklan, slogan, dan poster. Saya persilakan kalau ada di antara anakku yang ingin bertanya apakah materi tentang iklan, slogan, dan poster hari ini, atau juga boleh materi-materi yang sebelumnya, boleh juga tentang tugasnya. Untuk itu Bapak persilakan mengaktifkan mic dan mulai berbicara atau bertanya. Silakan. Ya. Nah, sambil menunggu mungkin ada yang baru berpikir, apa yang saya mau tanyakan ini? Ya. Oke, Bapak ingatkan sekali lagi ya, ya bahwa dalam pembelajaran seperti ini anak-anakku, ya, ini kita tidak akan tiap saat lakukan. Tidak setiap pelajaran bahasa Indonesia akan digunakan seperti ini. Kita akan coba memadukan ya beberapa metode variasi belajar. Kalau yang lalu pernah menggunakan WhatsApp, audionya direkam ya. Tapi karena ini materi bab 2, materi yang harus Bapak sampaikan tadi, materi-materi yang sudah Bapak siapkan, jadi kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, untuk tugasnya memang Bapak juga memadukan ya, tapi pada umumnya itu tugas Bapak kirim melalui formulir ya, formulir online. Itu namanya Microsoft Form ya. Kan ada Google Formulir ya, ada Google Formulir. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain menggunakan, kalau Bapak ini menggunakan Microsoft Formulir. Mungkin tampilannya agak beda ya dengan formulir-formulir yang lain. Ya, itu anak-anakku pertama kita sudah tidak menggunakan kertas. Ini kalau kita menghemat kertas kan berarti kita ikut juga melestarikan bumi ya. Karena kertas itu kan diambil dari apa? Pepohonan ya, pepohonan, pohon, kayu apa diolah sehingga menjadi kertas. Jadi tidak akan dikurangi penebangan pohon, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan kertas, limbahnya juga itu kan bisa memberikan menjadi sampah ya pada tanah. Itu kalau terserap di tanah juga itu kan menjadi limbah yang apa berdampak atau mencemari bumi ya, sama halnya dengan sampah-sampah yang lain. Iya, mungkin kita pernah lihat atau baca berita banyak ikan yang mati atau lahan yang tidak subur akibat sampah. Itu seperti itu, Nak. Lalu yang ketiga, mungkin kalian juga seperti main game ya. Bapak bagikan linknya, lalu dibaca dulu beritanya itu, lalu di bagian bawah diklik formulir, akhirnya muncul pertanyaannya dan langsung dijawab di situ. Ya, itu mungkin kalau seperti kalian juga main game muncul pertanyaan, dijawab. Nah, kemudian dituliskan identitasnya. Ya. Selanjutnya itu tugas itu ya, tugas kalian tidak masuk begitu saja ya. Itu akan masuk di akunnya Bapak ya, akun Microsoft-nya. Kemudian Bapak akan periksa lalu kembalikan nilainya pada kalian ya. Kalian bisa lihat sendiri kan nilainya. Oke, di
itu Bapak ketiknya dikerjanya di Excel online. Apa bedanya Excel online dengan offline? Ya, kalau Excel online, kalau ada perubahan, ada tambahan temannya yang baru mengerjakan, Bapak tinggal edit di situ ya, di Excel-nya. Nah, kalian, saya tidak perlu memposting lagi file berikutnya. Kalian tinggal klik file lama, karena itu otomatis akan disimpan oleh Google ya. Perubahannya akan otomatis disimpan oleh Google. Ya, jadi kita tidak selalu memposting nih, ini file, ini perubahan yang data masuk berikutnya. Cukup itu satu saja. Nah, oke, waktunya habis. Kita